Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya kita akan menerapkan CRUD ke dalam aplikasi Recycler View kita. Pertama-tama kita memerlukan beberapa dependensi. Jadi kita buka dulu build Gradle. Lalu kita masukkan dependensi berikut. Yang pertama untuk room database, kita perlu 3 dependensi seperti ini. Lalu untuk coroutine, kita perlu yang namanya Kotlin coroutine. Selanjutnya di bagian atas kita nyalain KPT-nya. Lalu kalau sudah, kita langsung pencet sinkronisasi. Kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin akan memakan waktu beberapa detik hingga menit. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita memerlukan beberapa layout dan juga activity. Yang pertama kita akan menyiapkan dulu activity untuk menginput transaksi baru. Kita buat dengan nama input transaction activity. Nah, terus kita tinggal desain layoutnya. Ini saya sudah buat, jadi yang saya kopas saja. Nanti teman bisa mengikuti desain ini atau buat desain baru, tergantung kebutuhan teman-teman. Nanti kayak gini, transaction, amount, dan juga image ID. Terus di sini tombol untuk submit dan juga untuk kembali ke menu sebelumnya, gitu. Nah, lalu kita juga perlu dua layout lagi. Yang satu untuk mengedit data dan satu lagi nanti untuk delete data. Karena kan kita perlu CRUD, create, update, dan juga read sudah nanti di Recycler View dan juga delete. Kalau di sini mungkin saya akan memakai yang semacam pop-up untuk mengedit dan juga untuk mengkonfirmasi apakah kita mau mendelete data yang kita pilih gitu. Kita buat yang namanya dialog.
Pertama untuk yang delete dulu, dialog warning, delete gini. Kita klik OK. Untuk desainnya udah ada, jadi tinggal saya copy aja kayak gini. Pastiin buat dialog pop-up kayak gini, layout headnya kalian atur secara manual atau diisi wrap content. Jangan sampai match parent, karena nanti akan full satu layar. Nggak jadi pop-up dong. Kayak gini buat yang delete. Lalu kita buat satu lagi untuk yang ngedit. Kita kasih edit dialog ini aja. Ini sama, udah ada juga sebenarnya punya aku. Jadi tinggal tak copy biar nggak kelamaan videonya. Nah, di sini sama untuk headnya diatur supaya wrap content. Nah, lalu di bagian item row kita akan saya edit supaya nanti munculin tombol edit dan juga delete di samping nominal ini. Tinggal tambahkan kayak gini. Terus ini marginnya kita tambah buat yang teks ini. Jadi mungkin 565 mungkin. Ini. Nah, di sini ada dua error karena saya belum download drawable-nya. Jadi kita akan mengenerate terlebih dahulu. Bisa di sini drawable, terus new, kita pilih vector asset. Karena ini buat edit dan delete, jadi saya cari edit ini mungkin. Saya atur warnanya jadi putih. Terus next, finish. Ini buat yang delete. Ini ada. Pilih finish. Nanti dulu close jadi delete. Jadi desainnya kurang lebih kayak gini. Untuk nanti tiap item di recycle view-nya. Gitu. Teman-teman bisa ngikutin atau pakai desain kalian masing-masing sesuai preferensi gitu. Nah, kalau sudah kita atur buat binding di bagian activity yang kita buat tadi sini. Mungkin kalau teman-teman udah tahu buat setting binding, kalian bisa langsung skip aja biar lebih cepat. Activity
balik, let init var bukan var let init. Oh, ini ada yang error, kita delete aja filenya, nggak kepake soalnya. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita akan men-setup database yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita bikin package terlebih dahulu biar lebih rapi project kita. Kasih nama data. Selanjutnya kita perlu membuat Kotlin class baru untuk menyimpan database kita. Nah, untuk ini nanti teman-teman cukup ikutin dulu aja. Untuk sintaks-sintaksnya kalian cukup ngikutin. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanyakan langsung ke saya di kelas. Ini kita pilih Kotlin, terus kasih nama app database. Nah, untuk database itu kita nggak bisa pakai kelas biasa. Kita harus pakai yang namanya abstract class. Terus di sini kita panggil database titis import. Nah, ini kok entity-nya error. Kenapa? Karena data kelas ini belum kita atur untuk menjadi tabel buat database. Nah, kita atur terlebih dahulu. Mungkin kita pindahin nggak apa-apa, biar masuk sama-sama ke data. Kita refactor. Dah. Di sini kita perlu ubah menjadi seperti ini. Kita entity. Di sini kita atur untuk nama tabelnya. Terus, nah, terus kita perlu variabel lagi yang namanya primary key. Kalau kalian udah dapat di database, primary key itu semacam ID buat membedakan data satu ke data yang lain. Nah, kayak gini. Jadi ini kita mendeklarasikan primary key, nama datanya target ID. Terus di sini kita bikin supaya auto generate. Jadi kita nggak perlu mengisikan ID-nya, nanti secara otomatis akan dibuat dan diincrement setiap kalian menambahkan data baru. Jadi pertama mungkin ID-nya nanti 1, terus data selanjutnya ID 2, selanjutnya 3, dan seterusnya gitu. Lalu di sini tinggal kita tambahin
kode kayak gini, kolom info. Terus dikasih nama kolomnya. Kita samain saja sama variabel ini. Biar nggak ribet. Nanti jadinya kayak gini. Kalau sudah kita pindah lagi ke database. Nah, kan hilang kan errornya. Lalu kita butuh file lagi yang namanya DAO. Sebelum kita menginisialisasikan dan mendeklarasikan database kita. Untuk apa itu DAO? Mungkin akan saya jelaskan atau sudah saya jelaskan di kelas. Tergantung teman-teman buka videonya ini kapan. Nah, kita bikin kelas lagi. Terus kita pilih interface. Kita beri nama transaction DAO. DAO. Ini. Nah, untuk membuatnya kita perlu memanggil DAO di sini. DAO. Add DAO. Di sini kita masukkan logiknya untuk query. Yang pertama ada insert. Lalu jangan lupa untuk tiap function di sini kalian harus membuatnya jadi suspend. Karena saat kita bekerja dengan database, kita akan melakukan fungsi asinkronus supaya nanti sistemnya nggak rebutan resource. Jadi nanti akan berjalan di thread yang berbeda antara UI dan juga database.
Nah, jadi kita membuat ada 4 query dan function. Yang pertama ini untuk insert, kita akan memasukkan transaksi kita. Jadi ini parameternya namanya transaction dari data class entity transaction ini. Lalu yang kedua ini nanti buat nge-read, menampilkan semua transaksi dari database transaction table ini. Nah, ini dari entity transaction table, bukan database, maaf. Entity transaction table. Kita select semuanya dan diurutkan berdasarkan ID secara descending. Lalu di sini kita buat suspend function namanya get all transaction yang meng-return list dari objek transaction. Karena kita kan butuh ininya buat nanti ditampilkan, jadi kita perlu return value. Nah, selanjutnya di sini ada update. Jadi kita akan mengupdate nama dan juga jumlah transaksi kita berdasarkan ID yang akan kita inputkan. Untuk di bawahnya sama, kita buat function suspend lagi, namanya edit transaction by ID. Di sini kita beri parameter ID, target name, dan juga jumlah transaksi. Lalu di sini ada delete from transaction table. Ini untuk menghapus data berdasarkan ID yang dimasukkan. Lalu di sini kita bikin suspend function lagi, transaction by ID, parameternya berupa integer, namanya ID. Itu. Kalau sudah, kita membuat yang namanya repository. Apa itu repository? Saya jelaskan di kelas. Nanti kelamaan kalau di sini. Ini. Oh ya, kalian bisa abaikan pop-up yang muncul tadi ya. Ini karena saya pakai Git. Jadi secara otomatis Android Studio-nya minta saya memasukin file baru yang saya buat ke Git. Nah, di sini kita atur dulu buat parameternya. Buat file DAO. Nah, kita panggil DAO yang sudah kita buat. Lalu kita bikin function tadi yang insert, read, update, dan juga delete. Ya, seperti ini.
Nah, kita bikin 4 suspend function kayak gini. Ini buat insert, read, update, dan juga delete. Kalau sudah, kita akan membuat yang namanya view model. View model itu apa? Saya jelaskan di kelas. Sama satu lagi sih, kita perlu yang namanya view model factory. Nih, kita buat view modelnya dulu kali ya. Eh, maaf, salah. Ternyata kita buatnya di Java bukan di Kotlin. Hapus dulu. Pantas kalau ada pabrik-pabriknya. Kita buatnya di Kotlin, jangan lupa. Nah, ini kan cakep. Nah, untuk di view modelnya kita atur dulu buat parameter. Untuk lebih tepatnya konstruktor sih, karena kita pakai kelas. Ini eh, kita extend view model. Oh, extend return. Benar extend ya? Kan di kelas. Oke, ini kita buat dulu ya. Nanti penjelasannya di belakang aja. Sekalian nih.
biar kalian nggak nge-skip maju mundur. Oh maaf, kita perlu satu lagi dependensi buat view model scope-nya. Pantas kok nggak kepanggil. Nah, kayak gini dependensinya. Life cycle view model cut X. Kita sinkron lagi. Kita tunggu nomornya. Pantas kok ini merah, ternyata belum di download dependensinya. Maaf, ini udah bisa. Nah, tuh kita lanjut. Launch. Ini error nggak mau di launch. Nah, ya ngomong-ngomong ini aplikasi yang saya buat ini saya ganti bukan banking jadi buat mencatat pengeluaran gitu. Karena biar lebih masuk akal kali ya CRUD-nya. Karena kalau banking kan nanti ribet ya harus ada admin juga dan lain sebagainya. Jadi buat contoh saya bikin buat itu
kayak catatan pengeluaran gitu. Oke, jadi pertama-tama kita buat 4 variabel dulu. Nah, kalau kalian notice, ini namanya sama, cuma beda di underscore ini ya.
Nah, jadi nanti untuk membedakan mana yang akan kita akses. Jadi untuk yang private ini nanti buat kita mengedit ini value-nya dari kelas view model kita. Sedangkan untuk yang non private nanti akan kita gunakan untuk kita akses dari activity kita. Jadi ini beda kan ya, yang ini mutable live data, yang ini live data doang. Jadi yang ini nggak bisa diedit. Biar activity bener-bener pure cuma ngambil data, nggak ngedit gitu. Nah, lalu di sini ada berapa ini? Ada 4 function. Yang pertama ini nanti buat nge-read data, yang kedua ini buat create, yang ini buat update, terus yang ini delete. Nah, pertama di sini kita panggil dulu view model scope. Nah, view model scope itu merupakan suatu scope, gimana ya? Intinya itu kayak jangkauan atau cakupan gitu supaya view model kita berjalan secara asinkronus. Jadi biar nggak tabrakan sama activity. Mungkin kalian bisa bayangin kayak paralel gitu. Jadi yang activity nanti jalan di kanan, yang view model nanti jalan di kiri, biar nggak macet. Nah, terus di sini karena kita sinkronus, jadi kita pakai try catch juga. Di sini kita mengambil semua data dari repository tadi lewat repository. Terus ini kita ubah lagi ke rutinnya. Terus kita assign deh value-nya. Ini untuk transaction list value, kita isikan transaction data. Ini. Terus ini buat catch error aja, buat ngeprint di locket. Nah, selanjutnya buat insert kurang lebih sama buat view model scope-nya. Terus di sini kita ada parameter karena kita kan mau ngisiin transaksi. Jadi ya parameternya transaction dong biar enak. Terus tinggal kita panggil function dari repository. Terus ini with context ini buat nge-refresh aja sebenarnya. Terus yang edit juga sama. Tinggal kita panggil function yang dari repository. Terus kita sesuaikan parameternya. Kita refresh lagi. Terus yang bawah juga sama, delete. Kita panggil, samain parameter, terus kita refresh. Gitu. Lalu kita akan mengurusi factory-nya. Nah, transaction view model factory itu apa? Saya jelaskan di kelas. Tapi intinya itu buat karena sebenarnya view model itu nggak bisa pakai parameter. Nggak bisa nih pakai konstruktor kayak gini. Nih, jadi kita perlu yang namanya factory supaya kita bisa memasukkan parameter yang kita mau. Kalau di kasus ini kita perlu transaction DAO buat dijadiin transaction repository. Untuk penjelasan per kodenya mungkin di skip aja karena ini kebanyakan boilerplate. Nanti kalian samain aja. Ya ini parameternya dulu.
Oh, parameter konstruktor. Maaf, kebiasaan. Import. Nah, nanti hasil akhirnya kayak gini. Kalian cukup samain aja. Yang penting di sini DAO sama repositorinya itu bener. Sama ini kelasnya juga. Untuk yang lain ini cuma boilerplate. Nah, terus kita sudah membuat view model, factory, repository, DAO, entity, dan juga database. Oh iya, databasenya belum ya? Kita buat dulu databasenya. Jadi kita perlu membuat companion object. Bentar. Ini dan juga kita perlu bikin ini function abstract function ini. Nah, kalian juga sebenarnya samain aja sih. Sintaksnya hampir di semua use case mirip kayak gini. Di use case yang umum.
Oh, ini kita belum mengextend room database. Import. Jadinya kayak gini. Intinya itu buat yang di app database itu kita buat supaya bisa dipanggil instansnya. Nah, instance itu kayak suatu objek yang bisa dipanggil berulang. Mungkin kalau teman-teman udah familiar sama game, mungkin Minecraft kan ada tuh yang namanya mob spawner. Nah, instance itu ya mob yang di spawn itu, yang dipanggil secara berulang gitu. Jadi biar kita bisa manggil instance ini secara terus-menerus dari manapun, mungkin dari activity, view model, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah kayak gini, kita tinggal terapin di activity. Pertama kita buat dulu, buat create, buat ini, input. Bindingnya tadi sudah kita nyalain, terus kita bikin logiknya. Button back dulu kali ya, yang gampang. Nah, kita buat supaya kembali ke menu utama. Set on click. Ini logik yang enggak ribetnya, yang buat insert. Gak ribet sih sebenarnya. Maka kayak gini kok. Kita panggil dulu anchor questionernya. Sini kita dapat variabel untuk masing-masing data yang diinputkan. Nah, ini kan ada 5, tapi yang satu kan auto generate. Jadi kita cuma cukup bikin ini aja. Target name, amount, date, dan juga ID gambar. Nah, untuk tanggalnya kita akan pakai tanggal di mana kita memasukkan datanya. Jadi kalau ini dicontoh mungkin tanggal 2 September, nanti kalau kita bikin transaksi baru, nanti akan kita masukin ini secara otomatis. Nah, di sini kita pakai formatter, simple dot format. Ini buat ngatur format penulisannya. Kalau di sini saya pakainya yang hari atau tanggal nih, tanggal, bulan, terus tahun. Tahunnya 4 digit. Dot format
kita bikin date-nya ini. Udah dari yang Java util aja. Kayak gini. Ini date-nya sekarang kita format jadi kayak ini. Terus ini image ID. Ya sebelumnya mohon maaf, ini untuk image-nya sebenarnya belum saya atur. Tapi nggak apa-apa, kita masukin dulu ID-nya. Nanti kalau teman-teman butuh image, nanti tinggal ditambahin dikit di recycler view adapternya. Di sini kita bikin logic buat ngecek apakah sudah diisi semuanya di teksnya. Jadi biar nggak error database-nya. Kita akan buat pop up kecil buat ngasih tulisan kalau ini error, belum kamu masukin semuanya. Intinya gitu. Please fill in all the information. Tools start short. Show. Udah, terus kita return shot on click listenernya. Nah, terus di sini kalau nggak kosong atau udah terisi semua, kita insertkan datanya lewat view model. Kayaknya belum saya bikin ya. Oh iya, belum. Nah, ini di sini kita inisialisasi dulu. Flat file. Tipe lagi. Kalau teman-teman masih bingung, cukup diikutin dulu aja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa PM, DM, atau tanya langsung di sekolah, nggak apa-apa. Kalian kalau mau tanya langsung di Basecamp juga nggak apa-apa sih, di Ava 2. Nanti kalau saya slow, saya bantu. Nah ini kita akan nerapin itu model. Di sini kita panggil database-nya. Nah, kayak yang saya bilang tadi, biar bisa membuat instance. Kita ambil instance-nya, application context. Terus ini transaction DAO. Error, kita tinggal alt enter terus import. Kok masih error? Cek lagi. Transaction view model. Oh, factory ini, kurang factory-nya. Kita import. Nah, jadi kan keren. Nah, jadi bisa kita panggil deh view modelnya.
panggil kelas transaksinya. Terus karena kita akan nge-skip satu satu variabel konstruktor yaitu ID, karena kan di auto generate. Jadi kita perlu manggil satu-satu gini. Jadi ini pertama target name. Jadi biar tahu ini buat variabel ini buat properti yang mana sih gitu. Kan kalau nggak ditulisin nanti bingung ngurutin dari atas. Sementara kita nge-skip satu variabel tuh. Ini udah. Nah, terus kita akan ngecek apakah sudah sukses belum. Tinggal kita panggil yang tadi, model.search success. Kita observe. Nah, kalau kita main dengan live data dan view model, kita perlu yang namanya observer. Jadi nanti tugasnya buat ngecek, observe apakah terjadi perubahan data di view model kita. Nah, terus kalau terjadi perubahan data, nanti akan dijalankan kode yang selanjutnya ini. Ya, terus ini kalau error kalian ngimportnya jangan yang Android ROM ya. Kita pakainya yang life cycle yang kedua. Nah, terus kita masukin logiknya deh. Apabila sukses, kita akan langsung pindah ke menu utama atau main activity. This belum di start kok udah di finish. Udah kayak ini terus sudah deh. Udah jadi kita bisa menginsertkan data. Selanjutnya untuk yang nampilin, kita akan nampilin ke recycler view. Tapi nih, kalian bisa notice nih, ada yang error di adapter kita. Karena tadi kan kita ubah ya. Ini dari data kelasnya menjadi sebuah entity. Jadi kita perlu mengubahnya juga. Sebenarnya yang kubah cuma ini sih, karena tadi ketambahan data tadi loh. Kok data? ID. Nah, tadi kan cuma 4 tapi ketambahan satu lagi. Ini, nah, kita ubah. Cukup ini ya, biar enak. Kita ubah jadi file transaction ini. Jadi langsung kita panggil semua datanya aja sebagai transaksi, enggak satu-satu. Nah, terus ininya kita tinggal tambahin transaction dot. Udah. Untuk gambarnya masih error ya, jadi saya hapus dulu aja sih. Ini. Oke, kalau sudah kita akan terapin data kita. Nah, kalau kalian sudah buat yang kemarin, kita kan pakai data statis nih. Buat transaksinya satu-satu, kita bikin di sini buat contoh. Karena kita sudah punya database, jadi nggak perlu. Kita bisa delete semua ini atau di komen dulu ya.
Tapi biar rapi saya delete sekalian aja lah. Nah udah gak penting. Kita hapus. Terus kita ubah di bagian ini sini, nanti kita ubah. Tapi pertama-tama kita declare dulu view modelnya. Kayak tadi, mungkin bisa kita copy aja sih. Mana tadi yang ini apa? Kita copy semuanya. Kita paste. Nah, udah jadi. Terus di bagian show transaction ini kita tambahkan beberapa logic. Ini kita hapus dulu aja. Kecuali yang ini ya, yang layout manajernya samain aja. Terus kita observe lagi. Nah, karena kita kan pakai live data ya. Jadi itu datanya itu kalau misal kita ngambil data dari internet nih. Nah, database-nya kan bisa ke-update terus secara otomatis dari servernya sono. Nah, kita pakai observe buat ngecek apakah terjadi perubahan dari data yang mau kita ambil. Terus kalau terjadi, kita bisa nge-refresh recycle view kita gitu. Jadi biar datanya nggak statis gitu aja sih. Kita import lagi. Jangan lupa pilih yang life cycle ya. Nah, tapi sebelum itu kita perlu yang namanya on click listener dulu buat ini. Mana ya tadi desainnya? Nah, kita perlu yang on click list buat kedua button kita ini. Biar mereka bisa fungsional. Caranya gimana? Kita ubah lagi di adapter. Nah, di sini pertama-tama kita bikin dulu ini di bagian ini ya, folder ini. Iya, folder dot. Oh iya, belum saya tambahin di sini. Tambahin dulu dong. Di sini kita tambahin dulu file edit button gitu kali. Kita pakainya image button. View dat. Oh ya, ini sudah terlanjur pakai, nggak pakai binding ya. Jadi gak apa lah, daripada kita ngubah semuanya kan ya. Jangan lupa kita import kelas image buttonnya. Maaf tadi kepencet. Kalian sampaikan aja yang pop up tadi. Nah, di sini kita panggil deh buttonnya holder dot edit button. Terus kita kita bikin function on item click. Terus karena kita punya dua jenis button, kita bedain pakai string. Jadi biar tahu tuh listenernya ini tuh button yang mana sih. Jadi biar bisa beda-beda fungsinya gitu. Oh iya, belum mau saya kasih set and click listener. On click listener.
listener. Nah, Mas error nih karena kita belum bikin ini, belum bikin ini hit on item kliknya ini. Jadi ini nanti kita jadiin sebagai konstruktor di sini. Nah, di sini kalian tambahin koma. Ini biar rapi diantar aja, ke apa-apa, nggak terlalu ngaruh. Baik, ini tinggal kita tambahin yang tadi on item klik, tipenya unit ya karena function. Nah, gini. Jadi kita di sini nambahin variabel on item klik berupa unit dengan dua parameter. Yang pertama transaction, dan juga yang kedua action. Nah, ini transaksinya ini gunanya nanti buat supaya kita tahu ini transaksi mana yang kita klik. Jadi bisa kita ambil ID-nya nanti. Terus buat yang action ini, yang tadi string buat ngebedain. Ini tombol buat apa toh? Ini buat apa toh? Gitu. Jadi biar nanti logic di activity-nya bisa kita bedain juga. Nah, kalau udah kita masuk deh ke ini main activity. Di sini kita akan tambahin logic buat yang edit dan juga delete. Nah, udah ada view model, oke, aman. Terus di bagian ini, nah ini apa? Kita panggil lagi. Oh, ini belum saya bikin ya. Kita buat dulu adapter di sini. Sama pakai let init ya, karena kita menginisialisasinya nanti di pas kita nge-show datanya. Nih, kita buatin dulu. Kok masih error ya? Nah, kita next dulu ya. Ini cek lagi. Sebenarnya udah bener sih. Oh, udah ini list transaksinya. Oh ya, ini dari array list kita ubah ya jadi list. Saya udah bener nih. Nah, udah
Jadi kurang tahu sih tadi kenapa. Mungkin antara nge-lag atau yang Redis tadi yang bermasalah. Tapi karena nggak terjadi problem, jadi kita abaikan saja. Kita anggap tidak terjadi apa-apa. Hi. Jadi kita bisa lanjut. Terus ini kita bedain nih. Nah, when action, kalau actionnya berupa edit, kita bikin menjalankan function show edit dialog. Nah, ini error gak apa? Karena kita belum bikin fungsinya. Kok edit sih? Edit. Boy. Nah, ini yang delete sama show delete dialog. Di sini di luar transaction adapter ini kita apply binding.rv transaction tapi adapternya. Terus di sini kita panggil function buat ngeload dari view model. Nah, gitu. Udah, tinggal kita buat deh ini dua function nih. Langsung saja show edit dialog. Buat yang delete dulu kali ya, yang lebih simple. Nah, jadi kita akan binding lagi. Yang mana tadi? Nah, ini. Yang warning delete ini kita bikin bindingannya. Caranya gimana? Kita call lagi di sini. Kita declare lagi private let init var binding delete ini ya, biar cepet. Terus kita masukin ini di dialog warning delete binding. Terus ini sama juga buat yang edit. Dialog edit. Oh, edit dialog nih. Wah, ini gak konsisten nih penamaannya. Maaf. Jadi kalau kalian mau namain nanti kalau dialognya di depan semua, kalau di belakang belakang semua. Harus konsisten. Udah jadi sih harusnya, tapi kok ini error ya. Info. No. Oh iya, kurang heading, kurang panah. Dah, jadi belum ding. Ini belum kita kasih logic. Nah, kan udah di binding tuh. Jadi kita bisa panggil. Kita assign dulu bindingnya. Nah, terus kita itu kita assign dulu
buat kedua edit teksnya. Kok pop up sih? Salah pending delete. Eh, oh iya ini yang delete ya. Nggak perlu ini. Kok name sih? Ini antara ya dan tidak. Jadi button yes. Maaf agak ngantuk dikit nih. Sama ini juga al button no kan udah, kalau udah kita ini assign buat dialognya. Kita pakai alert dialog builder. Konteksnya kayak this. Error kita alt enter like kita pakai yang atas. Nah, terus ini dot set, pencet Windows, dot set view. Wih, kayak saya salah import deh. Bentar. Bener ding. Kalau belum komplit tadi ya. Oh, ini apa S-nya kecil ya? Ngantuk. Maaf, maaf. Ini set title-nya. Kalau udah dibuat gini dialognya, kita tampilin deh. Pakai show dialog. Dialog.show. Nah, ada. Nanti bakal tampil tuh kalau kalian klik. Lalu di sini buat listener button ini ya. Karena kan ada tombol dua nih. Nah, ada yes dan no. Kita beri listener dulu. Misal yang no dulu ya. Button.no set on. Kita tutup dialognya. Dialog.dismiss. Terus kalau yang yes, section view model. Kita panggil yang tadi ya, function delete by ID. Terus ininya kita pakai, karena kita manggil transaction langsung, jadi kita perlu manggil ID-nya gini. Terus kalau udah kita dismiss dialognya. Terus kita refresh pakai show transaction. Sepertinya sudah buat delete. Lalu buat yang edit agak ribet dikit nih.
Wah, kita assign dulu buat bindingnya. Terus kita panggil dua edit text-nya. Ini yang link. Oh iya, pastiin kalau kalian buat nama variabel itu yang jelas ya. Karena nanti kalau kalian bikin nama variabel seenak jidat, nanti kasihan teman-teman satu timnya sama kalian sendiri nanti kalau ada proyek nih, terus ada yang mau diupdate, nanti kalian bingung sendiri, ini variabel apa sih? Kalau kalian bikin namanya ngawur. Soalnya saya pernah kayak gitu. Usahain jangan terlalu ribet, tapi pastiin itu sudah mewakili dari variabel kalian namanya. Nah, pertama-tama kita akan ini dulu masukin value ke ini ke edit textnya secara default diisikan value dari target name dan juga amount yang sudah ada yang belum diedit ini. Terus ini sama juga buat yang target name. Nah, pastiin diubah jadi toString karena kalau enggak nanti nggak bisa kebaca stringnya karena tipenya teks ya. Nah, terus sama kayak tadi kita buat alert dialog lagi. Ini tagnya this, terus set view, binding edit, dot root, jangan lupa pakai dot root, dot set title, edit transaction, dot create. Kalau udah di create, kita show ini. Oh, wah, salah, salah, salah. Jadi apa sih namanya yang buttonnya? Ya belum tak assign ya. Kasih on click listener juga. Listener. Terus kita panggil dah itu function update-nya dari view model. Ih, kok pakai edit sih binding edit. Nggak perlu deng ya. Anda ada nih. Langsung aja edit text target. Dot text ini. Jangan lupa diubah jadi string karena teks tidak sama dengan string. Next amount. Nah, kalau ini nanti jadiin string terus jadiin integer. Kamu masih error. Kenapa tuh? Well,
Cek dulu mana errornya. Type match editable but integer was expected. Oh, ininya koma. Harusnya titik. Dan boom, udah kelar jadi. Ini sebenarnya di enter harusnya nggak apa-apa sih. Gini ya. Nah, hmm. Terus kalau sudah kita dismiss. Dialog dot dismiss sama show transaction. Terus buat yang button cancelnya, belum tak bikin boh. Ini button cancel sama dengan ini samain kayak yang tadi ya, biar cepet. Ini dialog dot dismiss. Sudah jadi deh. Kalau kayak gini udah ready to go sih, udah bisa dijalanin. Kita coba ngeran. Nope, it's already 4:30 a.m. in here. I still need to do the presentation and editing the video. Yeah, I'm totally fucked up. Nah, selanjutnya kita bisa langsung running aplikasinya. Tinggal colok HP Android kalian, terus kita run deh. Ini masih nunggu ya buildingnya. Mungkin nanti agak lama sih. Mungkin akan saya cut aja bagian ini.
Nah, ini udah muncul. Nanti hasilnya seperti ini. Gimana ya biar gabung. Nah, ini maaf kalau kurang kelihatan yang add new ini ya. Belum saya atur warnanya. Oh iya, nggak bisa diklik dong. Karena di sini belum kita tambahin logic on clicknya. Kita tambahin dulu. Jadi gimana ya? Kalian deh ininya, tahu baik. Di bagian nih, di main. Kita minimize dulu aja. Card ya harusnya add transaction. Tahu bahas kalian di sini. Nantinya apa saja kali ya? Oh, tak ganti putih kalian. Tak ganti hitam aja. Udah yang sebelah biarin ya. Terus di bagian ini main activity kita tambahin on click listener dulu di getnya di sini. Button tadi binding dot button at card set klik listener terus file intent sama dengan intent. Coba kita build ulang. Nah, karena ini nanti akan lama jadi akan saya cut lagi. Oke.
Ini masih error warnanya, tapi nggak apa, kita abaikan dulu aja. Di sini kita bisa klik, nah kan muncul ini add transaction, terus kita masukin deh, misal target transaksinya kita isiin Tokopedia, terus amountnya 5, image ID-nya 1, terus kita add. Nah, untuk ngecek apakah sudah masuk atau belum datanya, kita masuk di app inspection ini, terus tunggu yang, nah terus ini kamu pilih HP kamu. Belum muncul, berarti mungkin ada yang error. Coba stop dulu. Oke, kita coba cek di loket. Nah, ini banyak yang error nih. Apa nih? Kita baca. Not found exception resource ID. Hmm, hmm, Mungkinan ada di adapter kali ya. Enggak ding, di sini. Di bagian ini ada amount. Astaga. Ininya button back. Ini harus button add harusnya. Terus coba di run lagi mungkin. Dan kita akan skip lagi. Oke, kita coba add. Terus misal Shopee. Oke, masih nge-crash. Kita cek lagi di loket. Chrome cannot verify the data integrity. Nah, kalau muncul kayak gini, biasanya tuh harus di uninstall dulu aplikasinya di HP. Jadi, kita hapus dulu ya. Kayaknya database-nya tabrakan tadi. Udah, terus coba kita run lagi. Terus kita tunggu lagi. Atau enggak mungkin bisa di-update versi bagian nanti. Di bagian quantity tabel di ini database. Nah, mungkin bisa di-update sininya, tapi saya skip dulu ya. Coba lagi add transaction, misal Shopee, amountnya mungkin $20 ini. Nah, nanti akan muncul kayak gini kalau udah berhasil. Di recycler view kalian akan muncul datanya. Misal kita tambahin lagi target ID-nya Steam, misal $50, terus udah ID
Lalu kita coba buat delete-nya. Mungkin yang shop ini kita delete. Nah, muncul konfirmasi, yes, akan kehapus. Terus yang edit ini misal gini. Nah, ini masih error. Kayaknya di bagian mana ya? Di... Nah, kayaknya tadi masih ngereferensiin ke data yang sama nih. Nah, ini yang target name-nya masih amount. Harus ini nanti juga diganti dong. Target name gini. Nah, tapi daripada ngeran lagi lama, sementara gini nggak apa-apa. Nah, yang penting kita tahu kalau mau diubah. Misal kita ganti ke mana ya, Spotify gitulah. Kita beli Spotify Premium gini $5, terus save. Nanti akan berubah kayak gini. Tambahin lagi. Apa nih? Misal Epic. Terus $20, image ID-nya 1. Nah, nanti muncul kayak gini. Oke, mungkin untuk CRUD-nya simple ya, cuma kayak gini doang. Nanti teman-teman bisa kembangin lagi tergantung dari project yang kalian buat kemarin, yang kalian rencanain. Nah, mungkin kalau teman-teman yang kesusahan, nanti bisa ditiru sama persis kayak gini, tinggal kalian ubah sesuai kebutuhan kalian. Nanti kalian tinggal download yang Recycler View yang ada di GitHub kemarin, terus tinggal ikutin yang di video ini deh, tutorial CRUD-nya. Nanti buat yang CRUD yang udah full ini nanti juga saya upload lagi ke GitHub. Jadi biar teman-teman bisa ngecek langsung source code-nya. Nah, terus tugasnya untuk yang pertemuan ini, mungkin karena yang CRUD ini nanti agak ribet ya. Jadi saya nggak terlalu nuntut buat kalian langsung terapin ke projectnya. Yang penting kalian bisa membuat aplikasi CRUD gini. Kalian boleh nyoba yang dari GitHub, terus kalian modifikasi sendiri, atau kalian langsung terapin ke project kalian juga nggak apa-apa. Nanti ada nilainya sendiri, berbeda. Yang penting CRUD-nya jalan dulu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.